Shalom anak muda. Kembali kita bertemu di ibadah PRBK sore hari ini. Dan saya mengundang buat teman-teman, mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau datang ke hadiratnya sore hari ini. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Yesus buat berkat kemurahan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Kau teramat baik bagiku. Kami menaikkan syukur, kami mau tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Kami teramat bersyukur buat kasih-Nya Tuhan yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang sungguh luar biasa Kau berikan kepada setiap kami
kami masih bisa bersyukur, kami masih bisa buat ibadah hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Dan hari ini Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kau yang memberkati setiap kami, Kau yang memberkati pelayan-Mu, supaya kami bisa memuji menyembah-Mu dengan luar biasa hari ini Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Shalom. Saya yakin walaupun kita tetap tidak bisa untuk berkumpul secara fisik, tapi saya yakin percaya kalau hati kita tetap satu dalam Tuhan, untuk kita mau bertumbuh dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Terkadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siap kala dirimu songsong hari esok, biar Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Terkadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu songsong hari esok, biar Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Biar Tuhan yang dimuliakan, biar Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Sekali lagi katakan, biar Tuhan dimuliakan, dimuliakan melalui gereja-Nya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan karena kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah online, dan setelah lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan mengurapi setiap hati kami, pikiran kami, biarlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silahkan duduk. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online. Ya, mari
saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan, pemuda Kristus, dimanapun kita berada, mari kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, tema minggu ini tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita buka di dalam Kolose 2. Mari kita buka di dalam Kolose 2, ayatnya yang ke-7 dan 8. Ada 2 ayat di sini. Kolose 2 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu adalah tema pada malam hari ini. Nah, ketika kita duduk di sekolah atau kita di dalam pelajaran di sekolah, guru pernah mengenalkan kita tentang anatomi sebuah tumbuhan, benar nggak? Jadi dimulai dari akar, dimulai dari batang, terus semakin naik ke dahan, ke ranting, ke cabang daun, bunga, dan akhirnya kepada buah. Nah, setiap jenisnya itu mempunyai fungsinya masing-masing, baik itu dari akar, batang, daun, sampai dengan yang ke buah. Mereka itu mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, poin yang pertama itu adalah berakar. Berbicara tentang akar, apa fungsi akar? Jadi akar itu tidak akan kuat mencengkram dan mempertahankan batangnya, daun, cabang daun, dan lainnya itu bila akarnya tidak cukup mendapatkan asupan makanan. Jadi dalam sekolah kita sudah belajar tentang beberapa macam akar. Masih ada yang ingat? Di sini ada 5 hal yang saya tahu. Yang pertama itu adalah akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar nafas, dan akar pelekat. Itu semuanya berbagai macam akar. Nah, kita berbicara tentang akar, apalagi kalau akarnya ini, setiap akar itu terkena serangan penyakit, maka pohon tersebut akan layu dan perlahan akan mati. Nah, akar merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting. Semua tanaman memiliki akar, dan akar itu adalah hal yang sangat penting. Sekalipun akar pada umumnya tidak terlihat karena akar itu ada yang di bawah tanah, juga ada yang di atas, namun keberadaan akar memiliki peran yang sangat menentukan pohon tersebut. Nah, dalam firman Tuhan dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-47 dan 48. Lukas 6 ayat 47 dan 48 menuliskan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, mengapa kita sebagai anak Tuhan harus berakar? Jadi ayat yang di atas ini dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa orang yang memiliki pondasi iman yang kuat adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Jadi tidak hanya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi juga kita harus melakukannya. Sehingga ketika banyak sekali hal pergumulan datang, kita mempunyai pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir karena kita mempunyai pondasi yang kuat, itu adalah firman Tuhan. Nah,
apakah kita mau mempunyai pondasi yang kuat? Kalau kita mau mempunyai pondasi yang kuat, kita harus berakar melalui memiliki akar yang kuat, yaitu melalui firman Tuhan. Hanya jika suatu pohon memiliki akar yang tertanam dalam kuat di dalam tanah, maka pohon itu bisa tumbuh tinggi dan dapat menghadapi tiupan angin yang kencang sekalipun, yang keras sekalipun. Hanya jika akarnya itu sehat. Kita harus mempunyai akar yang sehat. Nah, yang kedua, kita berbicara tentang bertumbuh. Setelah kita berakar, yang kedua kita bertumbuh. Nah, seringkali pertumbuhan secara lahiriah itu disamakan dengan pertumbuhan secara rohani. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah secara jasmani, pertumbuhan jasmani. Dan yang kedua adalah pertumbuhan secara rohani. Itu dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, pertumbuhan secara jasmani, contohnya seperti ini. Orang yang tumbuh tinggi dari kecil sampai memiliki tubuh yang tinggi, yang besar, itu pada mempunyai waktunya. Jadi contohnya untuk wanita umur 16 tahun berhenti bertumbuh. Untuk laki-laki ada yang 18 tahun dapat bertumbuh tinggi. Terkadang juga ada yang sampai 20 tahun lebih itu dapat bertumbuh. Nah, secara rohani kita terus bertumbuh sampai saat yang terakhir. Jadi kita bisa bedakan. Jadi secara jasmani itu mempunyai waktunya, yaitu bisa sampai 16, 18, 20 tahun itu stop sampai yang di situ. Namun secara rohani kita harus bertumbuh sampai pada akhirnya. Sekalipun kita tua nanti, tetap kita harus bertumbuh secara rohani. Terus diperbaharui dan semakin tumbuh, semakin tumbuh. Justru makin tua semakin matang rohaninya, semakin bijaksana, semakin berhikmat. Tabiatnya makin penuh seperti Kristus yang menjadi ukuran pertumbuhan kita. Jadi bertumbuh, semakin tumbuh secara rohani. Nah, kita harus terus berubah, bertumbuh makin seperti Kristus dan terus tumbuh sampai akhirnya. Jangan waktu tua malah kita merosot. Makin tua makin matang, makin dipimpin oleh Roh sehingga peran Roh Kudus dalam hidup kita makin besar. Sekalipun kekuatan jasmani kita berkurang karena umur semakin tua semakin berkurang, tetapi secara rohani semakin tua semakin terampil dan semakin berhasil di dalam pertumbuhan iman. Contohnya misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam firman Tuhan, kita semakin bertumbuh iman kita dalam hal berkata-kata, dalam hal bertindak dan mengambil keputusan, dalam mendengarkan suara Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, dalam memimpin dan lain sebagainya, itu terus meningkat. Sebab di sini peran Roh Kudus lebih banyak. Roh Kuduslah yang membuat kita lebih berhasil. Nah, ada faktor pertumbuhan di sini. Bagaimana kita dapat bertumbuh? Yang pertama adalah lekat pada pokok yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian jika kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, hanya tinggal pada pokok yang benar kita semakin bertumbuh. Hanya tinggal di dalam Tuhan Yesus kita semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Akan ada gairah di dalamnya. Ada pertumbuhan. Nah, yang kedua adalah kemauan yang sungguh-sungguh untuk diam di dalam Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang mau berkorban, mau pikul salib sehingga bisa tumbuh, semakin tumbuh dan semakin tumbuh. Nah, yang kedua adalah faktor yang tidak dapat bertumbuh, itu adalah dosa, keinginan daging.
Ini sebab utama mengapa orang tidak dapat bertumbuh adalah segala dosa itu seperti penyakit di dalam di dalam batang pohon, di dalam akar, sehingga mengganggu pertumbuhan sedikit demi sedikit. Tidak lagi suka makan makanan rohani, mabuk anggur dunia, sehingga lemah, bahkan rohaninya tidak tumbuh, bahkan merosot dan rusak. Akibat dosa itu bermacam-macam, seperti mendua, tidak ada gairah dalam ibadah, tidak mau terjun dalam pelayanan, seperti cara yang tidak lekat pada pokok, tidak ada kesukaan tentang firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Akhirnya ia tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, berbicara tentang berbuah. Dalam Matius 12 ayatnya yang ke-33. Matius yang ke-12 ayatnya yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, menghasilkan buah adalah hasil dari pertumbuhan pohon itu. Kita sebagai anak Tuhan yang berakar dan bertumbuh dan akhirnya akan menghasilkan buah. Nah, ada cerita. Suatu kali Yesus menceritakan perumpamaan tentang seseorang yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Keberadaan pohon ara ini tentu bukan tanpa alasan, sehingga dia bisa berada di tengah kebun anggur. Setelah sekian lama pohon ara ini tumbuh. Tentulah sang pemilik kebun ini ingin menikmati buahnya yang manis. Namun setelah dinantikan selama 3 tahun, pohon itu tidak juga berbuah. Sang pemilik begitu kecewa hingga memerintahkan pegawainya untuk menebang pohon ara ini. Perlu kita ketahui, pohon ara adalah pohon yang luar biasa. Pada hakikatnya pohon ara bisa tumbuh subur di mana saja, tidak peduli di dataran tinggi atau rendah, di iklim yang sejuk maupun gersang. Jadi pohon ara ini adalah pohon yang sangat istimewa. Hidup di tengah-tengah dunia yang memiliki pandangan berbeda tentang iman, kita bisa menjadi sangatlah dilematis. Apalagi jika kita hanyalah sebagian kecil di tengah-tengah lingkungan dan komunitas yang begitu luas. Namun itu bukanlah alasan bagi kita untuk menurunkan standar Tuhan dan terbawa arus dunia ini. Justru Tuhan memiliki tujuan dalam keberadaan kita, dimanapun kita berada. Janganlah kita mau terbawa oleh arus dunia ini. Malahan di komunitas yang begitu luas, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuah di dalamnya. Perumpamaan Yesus ini mengajarkan bahwa kita harus tetap berbuah, menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik itu di tengah keluarga, baik itu di sekolah, baik itu di kuliah, tempat kerja, hingga di tengah-tengah orang yang belum percaya. Kita harus menjadi buah di dalamnya, menjadi berkat di dalamnya. Hanya dapat kita lakukan bila kita hidup melekat pada Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hidup kita, dan hidup kita tinggal di dalam Tuhan. Tak peduli sesulit apapun itu, tak peduli sesulit apapun tantangan yang sedang kita hadapi, tetaplah berbuah bagi Tuhan. Dan biarlah cahaya kemuliaannya terpancar terang melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan karena di sini kami dapat belajar bahwa kami bila berakar dan bertumbuh dan berbuah, kami tahu bahwa bila kami dapat berakar itu hanya di dalam Tuhan, bertumbuh hanya di dalam Tuhan, dan berbuah hanya di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu pada malam hari ini sangat menubuhkan setiap kami,
sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih kepada Saudara Roy atas firman Tuhan yang memberkati kita pada sore hari ini. Dan saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Dan sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, supaya dapat menjadi berkat buat gereja kami, dan juga kiranya Engkau yang memberkati pengelola keuangan tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Teman-teman seperti biasa bisa menyediakan satu buah amplop yang diberi tanggal hari ini, tanggal 4 Juli, dan bisa dimasukkan persembahannya ke amplop ini. Jikalau teman-teman mempunyai waktu luang, bisa mengantarkan persembahannya ke pastori setiap jam kerja di kotak yang sudah disediakan. Selanjutnya untuk menutup ibadah kita sore hari ini, mari saya undang Saudara Roy untuk menutup kita dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan Tuhan dalam peribadahan kami PRBK malam hari ini. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu kepada setiap kami sehingga kami masih ada di dalam hidup ini. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan terus dapat menghidupi firman Tuhan, dapat berada di dalam naungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap kehidupan kami, masa depan kami yakin dan percaya masa depan kami masih ada di dalam genggaman Tuhan, dan biarlah Tuhanlah yang memimpin setiap perjalanan kehidupan kami yang masih panjang, sehingga kami dapat menggapai masa depan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan setelah lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhanlah yang memimpin setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.